the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini tema kita adalah Injil adalah kekuatan Allah. Natsnya dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi manusia saat ini, kalau kita bisa merenung sejenak atau memperhatikan, mengingat kembali situasi di dalam dunia ini, bukanlah semakin lebih baik. Kalau ditinjau dari aspek moral, ditinjau dari kondisi rohani manusia. Mungkin di dalam kondisi secara fisik, manusia saat ini semakin sehat, umurnya semakin, bisa juga dikatakan umurnya tidak juga terlalu panjang, tetapi untuk harapan hidup manusia saat ini semakin meningkat karena fasilitas-fasilitas yang tersedia. Kemudahan-kemudahan di dalam dunia sekarang ini tentu itu adalah real, ya, kecukupan bahan pangan. Kalau untuk Indonesia saya rasa tidak begitu menjadi persoalan untuk kebutuhan pangan. Tetapi persoalan aspek manusia yang sepanjang masa tertulis adalah yang seperti yang dituliskan dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32. Di sana dijelaskan kondisi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kondisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa adalah sebagai berikut, secara ringkas saya jelaskan. Manusia hidup dalam kefasikan, manusia hidup dalam kelaliman, manusia menindas kebenaran dengan kelaliman. Hati manusia adalah gelap. Manusia menggantikan kemuliaan Allah dengan penyembahan berhala. Jadi sekalipun di dalam dunia yang sudah memasuki era, dikatakan saat ini sudah postmodern, sudah jauh dari modern, ataupun kalau ditinjau dari milenial, generasinya sudah memasuki generasi alfa kembali lagi. Tetapi manusia, kalau dikatakan dulu manusia primitif penyembahannya berhala, di dunia yang sekarang ini pun penyembahan berhala itu real. Beberapa waktu yang lalu saya melayani orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, yang masih menggantungkan hidupnya pada kuasa-kuasa ilah lain yang bukan Allah. Menggantungkan kenyamanan hidupnya kepada penyembahan berhala. Mengapa itu terjadi? Bagaimana juga ke kondisi manusia saat ini? Hidup manusia saat ini adalah di dalam kecemaran. Terus kalau kita melihat perkembangan teknologi melalui saluran internet ataupun media sosial yang kita hadapi saat ini, begitu gencarnya, maaf kata, penyimpangan seksual itu bukan sesuatu yang baru lagi kita dengarkan.
Di ayat 26 kalau boleh saya bacakan kepada kita firman Tuhan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, ayat 27, dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Kondisi saat ini nyata. Penyimpangan itu terjadi di mana-mana. Untuk orientasi seksual itu jelas. Itu pergumulan yang nyata, Bapak Ibu. Dan dunia saat ini semakin permisif untuk hal itu. Gerakan yang sedang terjadi, gerakan LGBT itu bukan sesuatu yang tabu lagi sekarang. Masyarakat kita sudah lebih menerima kalau laki-laki berpakaian perempuan tidak menjadi seperti sesuatu yang masalah. Mengapa itu bisa terjadi? Apakah persoalan ini baru muncul saat ini? Oh tidak. Alkitab mencatat persoalan ini terjadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat 18 dengan jelas mengatakan kepada kita, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Murka Allah sedang nyata dari surga. Ini mengapa bisa terjadi? Allah murka. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan murka Allah, Allah menyediakan kepada manusia jalan keluar. Murka Allah bisa diredakan hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Itulah Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Pengertian Injil di dalam Alkitab yang kita baca hari ini, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu poin yang pertama. Kalau Injil itu sendiri berasal dari kata Yunani, Evangelion, yang artinya good news dalam bahasa Inggris. Apakah kabar baik yang dimaksud di sini adalah kabar baik ketika tidak punya uang, aku punya uang? Itu kan sesuatu yang menggembirakan. Itu yang baik. Itu benar, tidak menjadi persoalan. Ketika aku sedang sakit, aku beroleh mendengarkan ada seorang dokter yang dapat menyembuhkan penyakit. Itu juga benar. Itu juga good news. Berita baik untuk saya. Tetapi melampaui itu semua, kabar baik yang dimaksud di sini adalah berita sukacita Allah mau menyelesaikan murkanya kepada manusia berdosa. Injil itu adalah berita sukacita dari Allah untuk menyelesaikan murkanya kepada manusia yang berdosa. Dalam beberapa terjemahan dikatakan Injil itu adalah kabar sukacita, kabar baik, kabar kesukaan Kristus. Di dalam firman Allah yang hidup, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terjemahan dalam firman Allah yang hidup, Injil itu dikatakan adalah cara Allah penuh kuasa untuk membawa semua orang percaya ke surga. Cara Allah penuh kuasa untuk membawa semua orang percaya ke surga. Jadi Injil itu adalah berita sukacita dari Allah yang telah dikerjakan oleh Kristus untuk menyelesaikan murka Allah kepada manusia berdosa. Ya. Jadi murka Allah diselesaikan. Kalau kita mendengarkan setiap perayaan kemerdekaan Indonesia ataupun di dalam upacara-upacara kenegaraan, pemerintah memberikan amnesti kepada orang yang melanggar hukum. Itu adalah sesuatu yang menyenangkan tentunya. Itu hanya berbicara untuk berkurangnya hukuman
1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan lain sebagainya. Tapi berita sukacita yang dari Allah adalah menyelesaikan hukum selama-lamanya kepada manusia yang berdosa. Bukankah itu kesukaan yang besar, Bapak Ibu? Itulah Injil. Kesukaan yang besar. Murka Allah selesai. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Tentu juga Injil itu adalah kabar yang penuh kuasa. Allah bekerja untuk menyatakan keselamatan bagi orang yang percaya. Poin yang berikutnya adalah Injil itu yang menyelamatkan, artinya murka Allah yang membinasakan manusia berdosa sudah digantikan dengan kemuliaan Allah. Alkitab mencatat manusia telah kehilangan kemuliaan Allah di dalam Roma 3 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut dan manusia mengalami kehilangan kemuliaan Allah. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah hilang dari manusia. Oleh sebab itu, Kristus memulihkan hubungan yang sudah rusak, yang terputus dengan Allah kepada manusia. Jadi manusia mengalami pemulihan kembali. Jadi maaf kata Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penerimaan diri yang kurang itu sebabnya kalau tidak salah mempercantik diri, nggak ada yang salah mempercantik diri, khususnya ibu-ibu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada banyak beberapa orang ibu-ibu yang berusaha terus-menerus pergi ke salon. Tujuannya apa? Mempercantik diri. Nggak salah mempercantik diri. Tapi ada orang yang sampai berlebihan mempercantik dirinya. Tujuannya apa? Penerimaan yang lebih dari suaminya, dari orang lain. Demikian juga haus penerimaan diri bagi orang di dalam hidup manusia, termasuk kaum bapak misalnya kurang merasa menerima penghormatan dari istri. Jadi seringnya kekacauan terjadi di dalam rumah tangga karena kedua belah pihak tidak saling menerima kebutuhan yang cukup, penerimaan diri, penghargaan, penghormatan. Itu yang dialami oleh manusia di dalam yang berdosa. Itu sebabnya kalau kita merujuk di dalam situasi saat ini, ada istilah muncul haus kekuasaan, itu juga bagian dari akibat manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Itu ya. Nah, kemuliaan Allah sudah hilang dari manusia karena dosa. Oleh sebab itu, Kristus mau memulihkan manusia yang berdosa itu. Di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Karakter Allah yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia itu hilang. Jadi supaya itu bisa pulih, hanya percaya kepada Kristus. Itulah kabar baik. Apalagi kabar baik yang yang menyelamatkan itu. Oleh kasih karunia telah dibenarkan manusia dengan penebusan Kristus. Manusia yang sudah dipersalahkan karena dosa, yang harus dituntut penghukumannya, tetapi sudah dibenarkan karena pembenaran yang dikerjakan oleh Kristus, penebusan yang dikerjakan oleh Kristus. Bukankah itu sesuatu kabar baik yang menggembirakan manusia? Bagian yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah Injil. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Apa kebenaran yang nyata di dalam Injil? Di ayat yang ke-16 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman,
seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman, oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hak usaha kita, tetapi pemberian Allah. Itu sebabnya Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, kabar baik yang menggembirakan bagi semua orang. Karena Allah dengan kemurahannya memberikan keselamatan kepada manusia. Dan oleh karena Injil itu, manusia statusnya sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Saya bacakan kepada kita semua dalam Yohanes pasal yang keempat, pasal yang kelima ayat 24, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Injil memberikan kepada kita pengharapan yang besar, kepastian yang besar, bahwa orang-orang yang sudah berdosa tadi beroleh kehidupan yang kekal. Manusia yang seharusnya dihukum kekal, manusia yang beroleh Injil itu, yang percaya kepada Yesus, sudah berpindah dari dalam maut kepada hidup. Orang-orang yang seharusnya dihukum selama-lamanya sudah mengalami kebebasan di dalam Kristus. Ini adalah berita Injil itu yang boleh kita dengarkan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, satu ayat lagi saya bacakan untuk kita. 2 Korintus 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-32, dijelaskan di situ tentang kondisi manusia yang di bawah murka Allah. Bagaimana kondisi manusia yang di dalam murka Allah? Di bawah hukuman, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam kelaliman. Tetapi Alkitab mencatat, di dalam Kristus manusia yang berdosa tadi menjadi ciptaan baru. Beberapa kali kita sudah mendengarkan apa itu ciptaan baru. Ciptaan baru artinya status kita di hadapan Allah menjadi berubah. Yang dulunya bukan anak Allah, bukan hidup di dalam Allah, sekarang menjadi hidup di dalam aturannya Allah. Ciptaan baru, dulunya roh kita adalah roh yang memberontak kepada Allah. Tapi sekarang kita roh yang dibaharui oleh Allah, yaitu karena Roh Kudus. Itu sebabnya ketika kamu percaya, Roh Kudus dimeteraikan di dalam hati orang percaya. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Kristus kita sudah ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Itu sebabnya dosa tidak mungkin dilupakan. Ya, tetapi orang-orang yang sudah mengalami pengampunan Allah, dosa tidak diingat-ingat lagi. Dilupakan tidak sama dengan diingat-ingat. Tidak mungkin sesuatu hal yang terjadi di masa lalu dengan mudahnya kita lupakan. Ketika ada orang mau memulihkan hubungan antar sesamanya ketika mengalami slack ataupun permusuhan di masa lalu, lupakanlah itu masalah yang sudah berlalu itu. Enggak mungkin. Karena Tuhan menciptakan kita punya otak yang bisa mengingat. Tetapi di dalam Kristus kita bisa melihat masa lalu itu sesuatu yang sudah lama. Di dalam Kristus kita melihat
bahwa kita sudah dibaharui. Di dalam Kristus kita hanya mengingat masa lalu yang seharusnya kita menuju kepada kebinasaan. Tetapi di dalam Kristus kita melihat masa depan yang cerah, yaitu hidup yang kekal. Pengampunan Kristus itu juga yang bisa melihat hubungan kita dengan sesama. Tidak ada di dalam dunia ini yang tidak bisa diselesaikan oleh Kristus sebesar apapun dosa. Demikian juga anak-anak Tuhan. Pengampunan itu hanya bisa kita kerjakan ketika kita sudah di dalam Kristus. Terlalu sulit aku mengampuni dia. Betapa menyakitkannya hatiku dibuatnya. Tapi di dalam Kristus kita bisa mengampuni bukan karena kuat kita, karena Kristus ada di dalam hidup kita. Di dalam Kristus, tabiat lama kita digantikan dengan tabiat yang baru. Tabiat lama kita adalah berdosa. Tetapi tabiat kita saat ini adalah tabiat yang sudah dikuduskan oleh Kristus. Tabiat kita memberontak kepada Allah yang dulu. Sekarang tabiat kita adalah tunduk pada Kristus. Dan yang ketiga adalah Injil adalah kekuatan Allah. Objeknya adalah semua orang percaya. Di ayat yang ke-16 dikatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Mengapa dikatakan pertama-tama orang Yahudi? Tentulah karena umat pilihan Allah adalah orang Yahudi. Objek daripada pemberitaan hukum Taurat adalah kepada orang Yahudi. Dan oleh sebab itu, yang pertama mendengarkan berita Injil itu adalah orang Yahudi. Dilanjutkan dengan Yunani. Apa artinya Yunani? Karena pemberitaan Injil yang dikerjakan oleh Paulus adalah di wilayah pemerintahan daripada Romawi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga saat ini adalah objek sasaran pemberitaan Injil. Dunia di sekitar kita adalah saat ini merindukan pemberitaan Injil. Mereka rindu mengalami keselamatan yang dari Allah. Jadi saya pikir sekarang tidak ada lagi orang yang pergi ke dukun, tidak ada lagi orang yang pakai jimat. Ternyata itu real, Bapak Ibu. Saat ini pun masih ada orang yang lakukan itu. Sekalipun di dalam dunia yang modern ini. Mengapa itu lakukan? Karena mereka dibelenggu oleh iblis. Oleh sebab itu, Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan orang-orang yang terbelenggu. Yang terbelenggu kuasa kegelapan, kuasa setan. Dan yang terbelenggu dengan kehidupan yang lama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini, apa yang bisa kita terapkan dari Injil adalah kekuatan Allah. Yang pertama adalah percaya kepada Injil. Itu sebabnya di dalam pelayanan kita sebagai orang percaya, tentu sangatlah baik dengan sikap hidup yang benar menyaksikan Allah kepada dunia ini. Tetapi sebagai orang percaya kita pun harus mendeklarasikan Injil. Jadi yang penting kan aku baik kepada temanku. Itu benar, tidak sesuatu yang salah. Tapi jangan lupa, kita harus menceritakan Injil. Pemberitaan Injil secara verbal itu harus. Pemberitaan Injil melalui kegiatan sosial itu harus. Tetapi jangan sampai kita mengutamakan sosial, tapi lupa kita mendeklarasikan Injil. Karena apa? Injil itulah yang membebaskan mereka. Injil itulah yang mengubah status hidup mereka. Injil itulah yang membawa mereka kepada kehidupan
yang lebih baik. Kalau bisa saya saksikan, kami berasal dari keluarga yang banyak persoalan hidup sebenarnya. Ditinjau dari ekonomi ataupun keuangan, kami juga bukan orang yang kaya. Setelah tamat SMA sebenarnya saya ingin kuliah di universitas negeri. Tetapi keinginan kuliah itu nggak pernah tercapai karena kondisi ekonomi atau keuangan keluarga. Tapi puji Tuhan, di dalam pergumulan hidup yang saya jalani, saya datang pada Tuhan. Motivasi awal saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus adalah saya mau mengubah hidup saya. Saya mau mengubah status ekonomi saya. Cara khusus orang Batak Toba itu terkenal dengan filosofi Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Jadi 3H. Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Hamoraon itu adalah kekayaan. Hagabeon itu adalah punya anak lengkap, laki-laki perempuan. Dan Hasang penghormatan tertinggi. Jadi itu secara filosofi ini terus-menerus melekat dalam diri orang Batak. Siapapun orang Batak pasti memiliki itu. Itu sebabnya kalau orang yang kaya, tidak mungkin orang yang sangap terjadi kalau orang itu tidak kaya. Karena apa? Orang Batak itu punya uang harus banyak untuk lakukan pesta. Tujuannya apa? Bisa memberikan saweran kepada pihak keluarga dari perempuan. Nah, kalau sudah bisa memberikan itu, tentu penerimaan jauh lebih banyak. Itu sebabnya saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan ubahkan hidup saya. Puji Tuhan, saya selalu dengarkan firman Tuhan. Waktu itu, jadi bersyukur ya untuk Ibu Lia Lalang, pelayanan radio itu di zamannya sangat efektif. Jadi pada waktu saya masih pemuda, ya hiburannya ya ada radio, karena nggak ada televisi, nggak ada juga handphone kan begitu. Jadi dulu di Medan itu radio yang paling sering saya dengarkan Sikamoni FM, ya. Orang Bapak Ibu yang tinggal di Medan ya. Puji Tuhan saya mendengarkan berita firman Tuhan di sana, penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu Injil mengubah hidupku. Tetapi di umur 27 tahun Tuhan izinkan saya sekolah teologi lagi. Jadi orang sudah pada mau menikah, saya masih memulai sekolah teologi ya. Jadi puji Tuhan, saya sekolah teologi itu beasiswa penuh. Ya, di awal ya bersyukur pertolongan Tuhan, Tuhan pasti sediakan. Dengan banyak hal yang boleh Tuhan izinkan saya alami. Saat ini kalau kembali merenungkan ke masa itu, ya sebenarnya bisa dikatakan banyaklah ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, Injil itu bukan saja memberikan jawaban kepada masa depan di surga, tapi Injil itu juga memberikan jawaban atas hidup saat ini. Ya. Jadi bukan hanya saja berita tentang surga, tapi Injil itu juga harus memberikan jawaban kehidupan saat ini. Ya, puji Tuhan pelayanan kita di Humbang Hasundutan ini ya berhadapan langsung dengan para petani ya, dengan berbagai macam profesi, bagaimana menolong mereka untuk melihat kepada rancangan Tuhan atas hidup mereka. Tentu pengetahuan harus bertambah. Kenapa? Karena percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tuhan percayakan melayani juga ke sekolah-sekolah, mendorong anak-anak muda saat ini supaya serius belajar, supaya serius mempersiapkan dirinya untuk masa depan. Injil menjawab segala kebutuhan manusia di zamannya. Pergumulan kita saat ini bukan lagi berbicara mengenai bahan makanan. Karena Indonesia ternyata sekarang ini tidak lagi kekurangan bahan makan. Justru orang Batak itu makanannya berlebihan. Kadang-kadang sampai dibuang. Kadang-kadang waktu pesta pun, maaf kata, ternaknya juga ikut makan.
Ya, itu juga pergumulan itu sebenarnya. Nah, sekarang pergumulan manusia apa? Peningkatan taraf hidup itu jauh lebih saat ini. Ingin kaya, ingin punya mobil banyak, punya rumah banyak, rumah yang cantik lagi, dan lain sebagainya. Itu adalah pencapaian manusia saat ini. Kalau sebatas makan minum, semuanya bisa makan minum. Nggak ada yang sulit untuk makan, kecuali sudah sangat malas sekali. Nah, yang kedua, orang yang percaya, yang sudah mendengarkan Injil, harus menghidupi Injil itu. Hidup yang dibaharui terus-menerus dari sehari ke sehari. Jadi orang Kristen hidupnya dibaharui dari sehari ke sehari. Kenapa? Karena tadi sudah berubah statusnya. Yang tabiat lamanya sudah menjadi tabiat yang baru. Dan yang ketiga, yang tidak bisa kita lupakan adalah harus beritakan Injil. Itu ya sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20 yang terakhir itu, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, ke seluruh bumi. Beritakanlah Injil. Baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita tidak berhenti sampai saat ini berdiam diri menikmati Injil, tapi kita harus beritakan Injil. Tentu beritakan Injil dengan pelayanan yang holistik. Istilah sekarang digunakan holistik, menyeluruh. Jadi pelayanan Injil itu harus menyeluruh. Aspek rohani nomor 1. Aspek jasmaninya juga harus. Jadi orang yang percaya juga hidupnya harus jauh lebih baik. Hidupnya juga tidak lagi bergantung pada orang lain. Ya, puji Tuhan, saya merenungkan waktu kuliah itu beasiswa penuh dari Badan Misi Korea. Yang selalu saya terngiang-ngiang di dalam telinga saya adalah orang Korea mengatakan sebutir kacang bisa dibagi. Coba kita bayangkan kacang tanah kecil, tapi itu pun bisa dibagi. Jadi keberhasilan pelayanan pemberitaan Injil melalui negeri Korea, mereka adalah hidup yang mau berbagi. Sekecil apapun itu kacang bisa dibagi. Jadi orang-orang Korea yang bermisi itu bukanlah semua orang kaya. Realitanya ada juga penjual tahu. Ya, saya sudah melihat mereka, puji Tuhan, bulan Oktober tahun lalu, Tuhan beri kesempatan berkunjung ke negeri Korea karena berita Injil juga, bukan karena saya punya uang yang banyak. 10 tahun yang lalu saya pernah pelayanan di panti asuhan di Bandung dan juga gereja GKO, orang Korea juga. Akhirnya tahun 2023 kemarin, mereka mengajak saya ikut ke Korea untuk melihat perkembangan gereja Korea dan juga perkembangan masyarakat Korea. Jadi Injil itu menjawab kebutuhan masa depan di surga, tapi juga harus menjawab kebutuhan masa sekarang. Apa kebutuhan kita masa sekarang? Kesehatan kah? Kemakmuran kah? Tentu bukan itu prioritas utama, kemakmuran. Kalau Tuhan katakan kita harus menjadi saluran berkat dengan harta yang melimpah, itu juga bukan sesuatu yang dosa. Tapi bagaimana melalui berkat secara jasmani pun yang kita miliki boleh mempermuliakan Tuhan. Jadi kemarin juga waktu mendengarkan firman Tuhan, ya dompetnya juga harus ikut ibadah, jangan ditinggalkan di rumah. Jadi dompet kita juga harus mempermuliakan Tuhan, itu maksudnya. Karena pemberitaan Injil tidak mungkin bisa terlaksana kalau tidak sinergi antara orang-orang percaya. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah
kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga Yunani. Jadi kekuatan Allah, the power of God. Ya, jadi komunitas ini sangat bagus saya rasa namanya. The power of love, kan itu. Jadi kekuatan kasih. Kasih itu sumbernya dari siapa? Dari Allah. Ya, kalau di dalam bahasa Yunaninya dunamos. Ya, dinamo. Ya, kalau dinamo itu bisa menghasilkan listrik karena kekuatannya sumbernya dari dinamo yang digerakkan oleh sumber air ataupun yang lain. Allah adalah kekuatan kita. Allah adalah sumber kekuatan kita di dalam hidup ini. Menjawab kebutuhan kita di masa yang akan datang, tetapi juga menjawab kebutuhan kita di masa sekarang ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Sungguhlah kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu di dalam Kristus, kami beroleh kekuatan yang baru, kami beroleh status yang baru sebagai anak-anak Allah. Yang seharusnya kami harus menanggung murka Allah karena dosa itu, tapi oleh karena kebaikan-Mu ya Allah, oleh karena kemurahan-Mu ya Allah, Engkau menyelamatkan kami di dalam Kristus. Sehingga kami beroleh status yang baru di hadapan Allah sebagai anak-anak-Mu, anak-anak yang menerima kasih karunia dari Allah, anak-anak yang beroleh belas kasihan dari Allah, anak-anak yang mendapatkan kebaikan dan kemurahan Allah. Dan oleh karena itu ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Dan oleh karena itu juga ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, mendorong kami ya Tuhan, terus memberitakan Injil kepada dunia ini, supaya mereka juga merasakan hal yang sama yang kami dapatkan dari Allah. Terpujilah Engkau ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.